Kota Gunung Sitoli terletak di wilayah barat Indonesia, tepatnya di pesisir pantai timur Pulau Nias. Berdasarkan angka statistik tahun 2023, kota ini dihuni kurang lebih 140.000 jiwa. Masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, antara lain suku Nias, suku Minang, suku Aceh, suku Batak, suku Jawa, keturunan Tionghoa, dan lain-lain. Suku Nias merupakan etnis yang paling banyak jumlahnya, yang memiliki kebudayaan yang cukup unik, baik adat istiadatnya maupun kesenian tradisional seperti tari-tarian dan musik daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Di sini kami ingin memperkenalkan beberapa alat musik tradisional Nias yang merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Nias, khususnya kota Gunung Sitoli. Memang seiring perkembangan zaman, kebudayaan Nias banyak mengalami pergeseran nilai, bahkan terancam punah karena kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan budaya leluhur yang sejak dahulu diwariskan secara turun-temurun. Namun, di belahan selatan kota Gunung Sitoli, tepatnya di desa Idanetai, kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, ada seorang seniman sekaligus pengrajin bernama Feriman Hura yang tergerak untuk tetap melestarikan alat-alat musik tradisional Nias. Silakan dulu. Ya. Dengan memanfaatkan teras dan pekarangan rumahnya, Feriman bekerja membuat beberapa alat musik tradisional Nias seperti arapa atau gong, faritia atau canang, gedra atau gendang besar, mage-mage sejenis ukulele, sigu atau suling bambu, lagia yang merupakan alat musik gesek khas Nias, doli-doli yang mirip seperti alat musik kolintang, tutuhau, fodrahi, dan lain-lain. Pembuatan alat musik tradisional ini dikerjakan oleh Feriman dengan dibantu 2 orang pekerja. Tetapi khusus pekerjaan inti yang membutuhkan ketelitian dan sentuhan seni dilakukan langsung oleh Feriman sendiri. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, kulit binatang, tempurung kelapa, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat ditemukan di alam sekitar tempat tinggal Feriman. Pengerjaannya pun masih tergolong tradisional, walaupun untuk beberapa tahapan tertentu dilakukan dengan perkakas yang menggunakan tenaga listrik untuk mempercepat proses pengerjaan. Namun secara umum masih tetap mengandalkan sentuhan seni dari tangan Feriman sendiri. Alat-alat musik buatan Feriman awalnya hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sanggar seni yang ada di desanya.
Tetapi semakin lama, semakin dikenal. Bahkan saat ini Feriman sudah menjadi mitra Dinas Pariwisata Kota Gunung Sitoli dalam hal pengadaan alat-alat musik tradisional dan sering terlibat dalam pementasan atau pegelaran seni di Kota Gunung Sitoli. Beliau juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan seni yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Gunung Sitoli maupun oleh pihak lain. Saat ini, alat musik buatan Feriman sudah mulai dikenal di luar Kepulauan Nias, bahkan sampai ke mancanegara. Misalnya saja pada saat pelaksanaan Sail Nias, tidak sedikit wisatawan yang ikut dalam rombongan kapal pesiar yang tertarik dan membeli alat musik buatan Feriman. Feriman berharap melalui alat musik tradisional yang diproduksinya, kebudayaan Nias dapat dikenal oleh dunia luar dan bisa menjadi salah satu alat promosi pariwisata daerah Nias, khususnya Kota Gunung Sitoli. Beliau juga berharap agar kerjasama yang sudah terjalin dengan pihak pemerintah akan terus berlanjut. Bahkan jika ada investor yang tertarik untuk membantu, dia yakin usahanya yang diberi label UD Eksis bisa semakin maju dan berkembang serta dapat menampung banyak tenaga kerja. Luar biasa, Bang Feriman Hura. Kami melihat ini alat-alat musik luar biasa. Ya, ini kerajinan tangan sendiri, Pak. Iya. Dengan cara-cara yang tradisional. Betul. Ya. Izin Bang Feriman, kami mau menanyakan beberapa hal. Pertama dulu, kita punya usaha diberi nama apa, Bang? UD Eksis. UD Eksis ya, UD Eksis yang khusus memproduksi alat musik tradisional Nias. Ini dimulai sejak kapan ini, Pak? Kita buka usaha? Kita mulai sejak tahun 2018. 2018, Ya. berarti sudah 5 tahun. 5 tahun. Sebelum pandemi Corona. Betul. Ya. Bang Feriman kerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga-tenaga kerja yang lain? Ada 2 orang sebenarnya yang membantu saya, tapi yang mereka bisa kerjakan setidaknya pengamplasan ataupun pengecatan. Ya. Soalnya masuk ke misalnya ke mage-mage ini cari
Frednya ini solemisasinya mungkin mereka nggak bisa. Ya, jadi kalau itu Bang Feriman langsung katakan Iya, gitu ya. iya. Kemudian bahan-bahannya dari mana saja ini Bang? Apakah dipesan dari seberang atau dari alam sekitar kita? Kalau bahannya gampang, ada di daerah kita. Contohnya ini bahan dari kayu gitelio. Gitelio ya. Nah, ini dari bahan alami. Seperti yang di tangan saya ini batok kelapa. Batok kelapa. Jadi gampang kok bahannya sebenarnya. Itu sepertinya 3 batok ya digabung Ya, jadi satu ya. 3 batok ini udah saya gabung. Itu saya teknik penggabungannya dengan memakai apa itu? Lem atau apa? Saya pakai lem setan sama serbu gergaji. Oh gitu ya. Dan itu tidak mempengaruhi suaranya ya? Sama sekali Ya tidak. sama, seperti tadi ya. Iya. Suaranya cuma sekali lagi Bang, bunyikan dulu Bang. Luar biasa, dia garing dan nyaring ya. Saya juga dengar katanya waktu acara Sail Nias kemarin itu Bang Feriman dapat orderan ya? Iya, dapat orderan Kuroco Sole. Oh iya, Iya, sebanyak 200 buah baru semua. Itu dipesan oleh melalui Dinas Pariwisata Kota. Oh, dinas pariwisata. Jadi bule-bule yang ada di kapal pesiar pesan gitu ya. Itu lain lagi. Oh, Kemarin kalau nggak salah ada 2 tahun yang lalu, bulan 4 itu kalau nggak salah. Kebetulan kita kedatangan tamu. Ya, ada sekitar 10 negara itu ya. Ada 20 orang. iya. Nah, jadi Dinas Pariwisata Kota ya memberi kepercayaan sama saya untuk membuat Kuroco Sole ini sebagai cenderamata untuk tamu-tamu asing. Nah, sebanyak kalau nggak salah kemarin itu 20 buah cuma. Satu orang karena 20 orang mereka. Tapi harganya dolar dong, bukan Woi. rupiah lagi ya. Luar biasa. Luar biasa. Secara finansial, kira-kira keuntungan yang Bang Feriman sudah nikmati dengan kerajinan ini, Kalau hasilnya ya lumayan lah, bisa menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak, bisa menabung ya. bisa menabung. Karena kita pun ada target ya, rencana ke depan ya, entah kita buat seperti galeri di sini ya, Iya. biar lebih memuaskan. Soalnya di sini Terbatas ya. terbatas ya, karena di rumah ya. Berarti menunggu tabungan penuh dulu nih Bang. Ya, apalagi kalau ada perhatian pemerintah ya sama kita. Ya. Kira-kira apa kira-kira harapan dari Bang Feriman dengan adanya usaha ini terhadap katakanlah pemerintah Kota Gunung Soli khususnya dalam hal bisa menunjang usaha seperti ini, Bang? Harapan saya sebenarnya selalu ada. Mungkin kalau ada perhatian dari pemerintah, mungkin saya beli alat ataupun mereka ngasih bantuan ke kita, ke saya, ya untuk lebih mempercepat proses pekerjaannya. Ya. Jadi lebih halus lagi. Betul. Termasuk juga barangkali dalam hal membantu pemasarannya. Membantu pemasarannya. Ya, kami secara pribadi salut dengan apa yang telah dilakukan Bang Feriman ini. Semoga ini juga bisa menjadi contoh kepada para pengrajin lain. Terus